Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh takwa, yaitu imtithalul ma'murat wa istinabul manhiyat, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, takwa kepada Allah itu banyak caranya. Contoh yang terdekat dan waktu dekat yang kita alami saat ini adalah takwa dengan cara melakukan amal baik atau melakukan amal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Karena di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari, banyak hari yang sangat dicintai oleh Allah ketika kita melakukan atau menjalankan amal-amal soleh tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana hari itu digunakan untuk melakukan amal soleh yang Allah lebih sukai dan lebih cintai ketimbang hari-hari ini, 10 hari. Maksud dari hadis ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah yang telah lalu, beberapa hari telah lalu, sampai tanggal 10 Dzulhijjah.
di mana pada bulan Dzulhijjah ini banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Pahalanya haji sangat luar biasa bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi yang menjalankan. Selain haji, kita yang tidak atau oleh karena itu, bagi kita yang tidak menjalankan haji, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 tidak boleh digunakan puasa karena hari yang diharamkan oleh Allah bagi umatnya untuk berpuasa. Puasa sunnah lebih-lebih ditekankan juga pada tanggal 8 Dzulhijjah yang sering kita sebut dengan tarwiyah, dan juga tanggal 9 Dzulhijjah yang sering kita sebut dengan Arafah. Puasa di hari tarwiyah dan hari Arafah merupakan puasa yang banyak sekali pahalanya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Selain puasa, umat Islam juga dianjurkan, disunnahkan untuk menjalankan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan juga melaksanakan penyembelihan kurban atau melaksanakan kurban bagi orang-orang yang mampu melaksanakan kurban. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Terkait kurban, ini adalah ibadah yang memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi vertikal, di mana ibadah kurban ini merupakan ibadah yang tujuannya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal, yaitu ibadah kurban merupakan ibadah sosial, di mana diharapkan pada saat umat Islam berkorban, umat Islam yang kurang berkemampuan atau jarang menikmati makanan-makanan lezat di luar Dzulhijjah, pada kurban itu mereka akan dibagikan daging-daging kurban yang untuk dinikmati oleh mereka-mereka yang kurang mampu. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun min amali yaumin nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam." Jadi amal manusia, anak Adam, di hari Nahr atau di hari Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah adalah mengalirkan darah. Artinya adalah mengalirkan darah hewan kurban. Dengan demikian, ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Ketika kita membahas kurban, tentu kita teringat peristiwa suci yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, di mana lebih dari 1000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam tampak tabah dan taat akan menjalankan perintah Allah tersebut. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Beliau sampai menyampaikan kepada ayahnya, "Ya abati if'al ma tu'mar." Hai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Insyaallah panjenengan ayah akan mendapatkan saya, menemukan saya termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ini adalah peristiwa penting di mana ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan bentuk pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan bukan cuma harta benda yang remeh-temeh, tapi pengorbanan yang berupa nyawa yang dicintai oleh keduanya. Ini yang harus kita jadikan iktibar, jadikan teladan, bahwa taat kepada Allah itu harus dilakukan dengan cara-cara pengorbanan. Pengorbanan dengan menggunakan apa yang kita cintai. Sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 92 menyampaikan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Tidak akan mendapatkan kebajikan yang tinggi orang itu sebelum menginfakkan harta yang dicintai. Kalau menginfakkan harta yang biasa-biasa, berarti levelnya itu masih biasa. Kalau mau di atas biasa atau luar biasa, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan, menginfakkan harta yang kita cintai agar kita termasuk orang yang luar biasa. Oleh karena itu, menginfakkan harta yang dicintai atau mengorbankan apa yang dicintai itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Dalam bentuk lain, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan ayat tadi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun", Sayyidina Umar itu kepingin mengamalkan ayat tersebut. Beliau memiliki sebidang tanah di Khaybar yang sangat beliau cintai. Beliau kemudian sowan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
saya kepengen mengamalkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya memiliki kebun kurma di Khaybar yang sangat subur dan sangat saya cintai. Apa perintah panjenengan ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menganjurkan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau mau ya Umar, tahan pokoknya, pokok tanah kebun Khaybar itu, kemudian distribusikan hasilnya. Mendengar perintah dari Rasulullah seperti itu, kemudian Sayyidina Umar fatasaddaqa Umar annahu la yubahu asluha. Kemudian Sayyidina Umar itu mensedekahkan hasilnya, asalnya tanah pokoknya, kebun pokoknya, la yubahu asluha, tidak boleh dijual, wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, dan tidak boleh diwariskan. Kemudian hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, kepada kerabat, kepada ibnu sabil, dan juga kepada para tamu-tamu yang ada di Sayyidina Umar. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, ketika Sayyidina Umar melaksanakan yang kita kenal, perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu adalah wakaf, maka sahabat-sahabat yang lain juga mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman mewakafkan yang namanya bikur rumah, sumur. Sayyidina Abu Thalhah mewakafkan kebun juga. Kemudian sahabat-sahabat yang lain, kalau kita lihat di dalam sejarah, hampir semua sahabat itu berwakaf kecuali yang tidak mampu. Sehingga Sayyidina sahabat Jabir radhiyallahu anhu menyampaikan, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqdiratin illa waqafa. Jadi tidak satu pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan itu tidak melaksanakan wakaf. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini dan bulan yang mulia ini, marilah kita mengikuti iddah dan juga ihya'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk amal-amal soleh ataupun melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh syariat Islam. Semoga kita semua dapat melakukan amal-amal soleh tersebut dan kita semua dicatat oleh Allah termasuk bagian orang-orang yang takwa dan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi
Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal salasila wal mihan wa su'ul fitan ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'il baladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha ladzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar.